sahur bareng. Seperti janji kita tadi, kita akan berdialog dengan Dr. Hasan Ubaidillah selaku Wakil Sekretaris MUI Jatim atau Ustadz Ubaid. Assalamualaikum Ustadz Ubaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustadz, hari ini kita membahas tentang bangkit dari pandemi bersama ulama dan umaro sebagai ketua RT selaku umaro di wilayah RT 9. Selalu banyak masalah ini tentang pandemi dan lain-lain. Niki bagaimana Ustadz gambaran saja secara global antara ulama dan umaro ini harus bagaimana di era pandemi ini? Majelis Ulama Indonesia itu ya ada dua tugas. Pertama sebagai Shodiqul Hukama, mitra pemerintah. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu pertama tugasnya itu sebagai mitra pemerintah terkait dengan berbagai macam aspeknya, terutama terkait dengan pembinaan. Yang kedua adalah himayatul ummah, bagaimana kita mengayomi ummah. Di tengah pandemik semacam ini, sinergitas antara ulama sama umaro sangat penting sekali untuk mengantisipasi mewabahnya COVID-19 yang tidak terkendali. Maka dari itu kemarin ketika ada vaksinasi yang dilakukan secara masif, maka tentu pendapat-pendapat keagamaan yang berupa fatwa itu menjadi penting untuk pegangan masyarakat. Okay. Kemarin itu kan sempat diperdebatkan lah ya terkait dengan adanya vaksin kan begitu. Indonesia itu butuh 425 juta dosis vaksin. Sedangkan seperti Sinovac itu hanya dapat memenuhi sekitar 125 juta. AstraZeneca 75 juta. Pfizer 11 juta. Artinya masih lebih banyak yang dibutuhkan. Artinya di sini kemudian pentingnya kita meyakinkan kepada masyarakat bagaimana agar supaya vaksinasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Di sini Majelis Ulama Indonesia, para ulama memberikan tuntunan-tuntunan bahwa vaksin itu hukumnya wajib. Nah, nggih. Karena wajib. Karena apa? Karena menjaga jiwa, menjaga keselamatan jiwa dari COVID-19, COVID-19 itu hukumnya wajib. Namanya hifdzun nafas. Nah, untuk terhindar dari COVID-19 itu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan vaksin. Betul. Maka kaidah usul fiqh mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Segala sesuatu yang mengarah kepada tercapainya kewajiban, maka itu juga harus dilakukan menjadi wajib. Jadi untuk mendapatkan ya keselamatan dari COVID-19 itu salah satunya adalah vaksin. Menjaga jiwa adalah wajib, maka vaksin itu merupakan kewajiban karena dapat mencapai tujuan untuk menjaga jiwa itu. Nah, itulah tugasnya ulama. Jadi ulama itu memberikan panduan-panduan keagamaan terhadap program-program yang telah direncanakan atau dicanangkan oleh pemerintah. Jadi itu harus ada seperti itu sinerginya. Karena kemarin sebelum vaksin itu kan isu-isu haram dan banyak yang tidak mau dan menolak vaksin. Alhamdulillah di RT 9 ini terbantu dengan fatwa MUI yang memperbolehkan dan dengan alasan-alasan yang rasional dan masuk akal akhirnya kan mau. Dan hari ini itu kita baru tahu bahwasannya ini sifatnya wajib nggih Ustadz, kalau memang wajib. Itu penting bagi diri sendiri nggih. Wajib. Jadi menjaga jiwa dari COVID-19 itu hukumnya wajib. Untuk mencapai itu kita harus vaksin. Betul. Maka sesuatu yang mengarah kepada tercapainya kewajiban itu hukumnya juga menjadi wajib. Makanya kemarin itu tidak hanya memfatwakan, para ulama juga mencontohkan. Ketua MUI Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah itu kan divaksin langsung di depan Presiden dan Menteri Kesehatan serta Gubernur Jawa Timur. Itu merupakan bentuk contoh konkret bahwa ulama-ulama memberikan keteladanan. Uswah di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Rois Syuriah misalnya Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Anwar Iskandar, Kiai Haji Ali Masburi itu juga memberikan contoh vaksin secara
langsung. Jadi memberikan keteladanan uswatun hasanah sehingga masyarakat tidak perlu lagi wong ulama-ulama aja divaksin. Jadi tidak ada keraguan sehingga masyarakat itu wong kiai-kiai aja divaksin, masa kita tidak mau divaksin, kan begitu. Betul. Konkret Pak RT. Jadi solusinya konkret Pak RT. Kita akan tenang sebagai umaro itu kan tenang kalau begini. Ustadz Ubed, ini kan banyak sekali kegiatan MUI selain urusan vaksin dan lain-lain ini. Apa saja sebenarnya kegiatan MUI Jatim di era-era pandemi, era-era yang sulit bagi kita semua? Tentunya ya, ketika era pandemi semacam ini kita masih melakukan pembatasan kegiatan Pak RT. Ya, Pak RT sudah divaksin apa belum Pak RT? Sudah, saya duluan. Oh iya, berapa kali? 2 kali. Separuh yang separuh diminum Ustadz Ubed. Oh iya. Biar cepat. Makanya Pak RT dengan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, dengan pembatasan sesuai dengan arahan dari Satgas Covid. MUI juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Kebetulan nanti sore mulai jam 15, jam 3 sore, MUI mengadakan rapat kerja daerah. Rapat kerja daerah itu dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris MUI se-Jawa Timur dari kabupaten kota. Apa saja programnya? Ada 3 klaster Pak RT. Ada 3 klaster yang kemudian disampaikan di program itu. Pertama adalah klaster terkait dengan bagaimana kita itu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada sosial. Yang ketiga terkait dengan pengembangan industri halal Pak RT. Nah ini luar biasa. Program strategisnya Majelis Ulama Jawa Timur. Ustadz Ubed, kita nanti akan membahas secara detail mungkin 3 klaster itu yang bisa dijelaskan Ustadz Ubed. Karena kalau pembahasannya ini masalah begini, ini ratingnya selalu tinggi, iklannya itu banyak sekali. Jadi setelah ini di sahur bareng kita akan kembali lagi dengan Ustadz Ubed. Seluruh pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sahur bareng. Kembali di sahur bareng. Kita sudah terhubung dengan Ustadz Ubed, Wakil Sekretaris MUI Jatim. Tadi pembahasan sedikit bocoran tentang Rakerda MUI yang nanti sore ya, nanti sore. Ada 3 klaster. Ustadz Ubed, untuk 3 klaster tadi bocorannya untuk gambaran buat pemirsa atas pundi. MUI punya 3 program strategis ya. Jadi sebenarnya programnya itu ada 125 program kerja. Tapi klasternya itu dibagi menjadi 3 klaster utama. Yang pertama terkait dengan wawasan keagamaan. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu memiliki organ organisasi, perangkat organisasi, disebut sebagai komisi, kemudian lembaga dan badan. Nah, terkait dengan keagamaan itu di antaranya adalah komisi fatwa. Jadi komisi fatwa itu komisi yang membidangi fatwa-fatwa keagamaan, memberikan guidance, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk terkait dengan problematika keagamaan umat. Contohnya vaksin kemarin itu. Bagaimana sih hukumnya vaksin menurut agama itu seperti apa? Itu terkait dengan klaster terkait dengan keagamaan. Juga ada yang terkait dengan dakwah. Jadi bagaimana komisi dakwah itu membidangi dakwah-dakwah yang nuansanya saat ini kan cenderung kepada digital.
Bagaimana agar supaya pesan-pesan keagamaan itu bisa diterima oleh generasi milenial. Nggih. Ya, tidak hanya generasi kolonial saja Pak RT. Nggih, leres. Generasi milenial bagaimana? Kan model dakwahnya berbeda tuh dengan generasi kolonial, generasi milenial itu. Nah, ini diantaranya program-program yang terkait dengan program peningkatan wawasan kehidupan keagamaan, Pak RT. Kemudian juga ada program terkait dengan sosial, Pak RT. Jadi MUI itu punya pengembangan ekonomi umat. Nggih. Nah, itu yang membidangi usaha-usaha pengembangan ekonomi, di mana bagaimana kita MUI ini, Majelis Ulama ini berkontribusi untuk mensejahterakan umat itu seperti apa program-programnya. Lah disitulah kemudian komisi-komisi yang membidangi persoalan-persoalan itu membuat program-program yang dicanangkan. Juga ada komisi yang terkait dengan lingkungan Pak RT, juga terkait dengan hubungan kerjasama luar negeri. Jadi memang komprehensif. MUI itu komisi, badan, dan lembaga itu ada 20 totalnya. Dan itu sangat komprehensif, membidangi berbagai macam persoalan, baik agama, kemudian ekonomi, dan ini lagi penting Pak RT, pemerintah Provinsi Jawa Timur, kan ini katanya hubungan ulama dan umaro, bangkit bersama ulama dan umaro di era pandemi. Pemerintah Jawa Timur itu mencanangkan adanya sentra industri halal. Oh, niki luar biasa. Ya, jadi di sini Ketua Umum MUI Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah itu memiliki program bahwa satu kabupaten kota itu ada satu sentra industri halal. Nah, ini adalah kontribusi Majelis Ulama Indonesia bagaimana menjadi mitra strategis pemerintah. Apalagi Pak RT, dampak COVID secara ekonomi kan begitu luar biasa Pak RT. Betul, nggih. Iya kan? Lah disinilah bagaimana ulama berserta umaro bergandengan tangan agar umat ini bangkit dari semua aspeknya, baik dari sisi kehidupan sosialnya maupun dari sisi ekonominya. Jadi terutama keagamaannya itu pasti Pak RT. Kalau di MUI juga ada yang bagian di kebudayaan nggak Ustadz Ubed? Artinya kan banyak budaya-budaya baru, sosiologis, anak-anak misalnya media sosial yang harus tidak masuk ke sana, joget-joget dan lain-lain. Itu ada fatwa juga nggak MUI ini? Ya pastinya ada Pak RT. Ada yang namanya Komisi Pendidikan Pak RT, dan tentunya terkait itu ada kebudayaan juga, Komisi Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan. Jadi ini komisi yang khusus membidangi terkait bagaimana sih pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat itu agar sesuai dengan nilai-nilai, Pak. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya Indonesia. Jadi kalau tadi itu Pak RT mengaitkan apakah ada komisi yang terkait dengan budaya? Ada, yaitu gabung dengan Komisi Pendidikan dan Kebudayaan ini, Pak RT. Oh, nggih. Ya, jadi itu nanti mensinergikan bagaimana agar kebudayaan ini tertransformasikan secara baik kepada generasi muda kita untuk memfilter juga pengaruh-pengaruh budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan kultur bangsa ini, dengan karakteristik bangsa ini, Pak RT. Ini penting sekali, Pak RT. Apalagi di era-era sekarang ini, Pak RT ya. Nggih, kalau soal makanan itu kan ada biasanya kita makan enak itu kan ada label halal. Kalau misalnya ada makanan yang tidak berlabel halal, apakah MUI bisa bersinergi dengan pemerintah untuk melaporkan atau sifatnya apa biar kita tenang ada label halal itu kan tenang. Iya Pak RT. Jadi memang produk-produk masyarakat itu sangat banyak sekali Pak RT. Nggih. Ya. Jadi untuk membikin atau untuk mengeluarkan fatwa halal yang kemudian distempel halal itu MUI punya organ sendiri, punya lembaga sendiri namanya LPPOM MUI Pak RT. Namanya Lembaga Pengkajian Pengawasan Obat dan Makanan Pak RT. Jadi lembaga yang disebut LPPOM ini itu melakukan audit terhadap produk Pak RT. Misalnya Pak RT punya produk keripik singkong misalnya. Nah ya kan. Lah apakah keripik singkongnya itu tidak ada bahan-bahan yang
diharamkan. Ini Betul. kita audit Pak RT. Siapa tahu Pak RT itu ya membuat keripik singkong ada pengawetnya, misalnya Nggih. kan begitu. Ya. Atau cara pengerjaannya salah nggih. Atau Diinjak-injak. pengerjaannya salah ya. Nggih. Jadi seperti itu. gitu Pak Ustaz. Nasi Dalam? goreng tahu tek itu perlu dikasih stempel MUI atau enggak? Ngapain? Kan bentuk kemasan. Enggak ya. Jadi ya produk-produk yang diajukan kepada MUI itu kemudian diteliti atau dikaji oleh LP POM sebelum nanti Komisi Fatwa memutuskan apakah ini haram atau halal. Nah, itu prosesnya panjang Pak RT. Nah, ini. Panjang sekali. Nggih, Pak nggih. RT bikin produk-produk gorengan misalnya. Nggih. Nah, minyaknya dari apa? Betul. Kalau minyaknya itu kemudian minyak yang berasal dari unsur lemak yang dari bahan-bahan yang diharamkan, Betul. misalnya lemak babi dan sebagainya. Tentu walaupun keripik singkongnya itu Halal. ya, tapi kalau digoreng dengan menggunakan minyak babi lah itu kan iya. jadi lain Pak RT. Atau dengan minyak bekas uli tap-tapan misalnya. Itu nggak penting. Ustaz Ubed, ini inspiratif sekali. Kita mau statement terakhir dari MUI Jatim apa untuk seluruh pemirsa biar pemirsa paham antara sinergitas antara ulama dan umarok niki. Untuk mencapai yang namanya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang damai, sejahtera, makmur dan masyarakatnya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebuah keharusan antara ulama dan umaro itu bersinergi. Umaro itu mengatur kaitan-kaitannya dengan urusan-urusan duniawiyah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsanya. Sedangkan ulama di sini menuntun bagaimana cara-cara tersebut itu sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga di sini pemerintah selaku umara dan ulama ini harus bersama-sama, berseiring, bersejalan untuk bagaimana supaya negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu apalagi saat ini ya di masa pandemik, maka tentunya sinergi ini menjadi penting bagaimana umat itu bisa optimis dan bagaimana umat itu bisa bangkit kembali dari pandemik COVID-19 ini. Amin. Ini luar biasa, kita terima kasih Ustadz Ubed sudah hadir di sahur bareng. Semoga bisa ketemu lagi. Ini inspiratif bagi seluruh pemirsa. Sudah didengarkan, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan dari MUI untuk menjaga biar seluruh masyarakat ini tidak lepas dari koridor agama. Terima kasih kita ucapkan. Tapi habis ini kan masih ada satu segmen lagi yang jelas bagi-bagi hadiah. Ustadz Ubed, kita terima kasih. Assalamualaikum. Habis ini kita akan bagi-bagi hadiah buat seluruh pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di sahur bareng.